Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bi sanadinal muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Kitabul Janaizi. Hadza Kitabul Janaizi. Ini pembahasan soal kitab atau soal jenazah. Para jamaah kaum muslimin muslimat, jamaah sholat maghrib Masjid Fathullah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pembahasan kita cukup penting dan tentunya serem karena membahas soal Kitabul Janaiz. Lalu subbabnya adalah babu mayuf'alu bil mayyiti, bab yang mesti dilakukan terhadap seorang mayit, seorang jenazah atau orang yang menjelang menjadi mayat. Mayat sama, tapi bedanya dengan jenazah, mayit dan jenazah itu sama-sama bahasa Arab. Ada istilah sholat mayit, ada istilah sholat jenazah. Hanya memang kalau jenazah itu sudah masuk dalam kurung batang atau sudah masuk keranda, sedangkan yang masih belum dimasukkan dalam keranda itu bukan jenazah tapi mayat. Jadi kapan disebut sholat mayat? Kalau belum dimasukkan ke kurung batang. Tetapi akan disebut sebagai sholat jenazah kalau sudah rapi, almarhum itu sudah ada dalam kurung batang. Terima kasih. Al-mustahabu li kulli ahadin ayyukthira dzikrul mauti. Setiap orang kita yang masih hidup ini itu disunahkan untuk memperbanyak mengingat kematian. Aktsiru dzikra hadzimil ladzat, sabda Rasulullah. Perbanyaklah kalian terhadap sesuatu yang bisa memutuskan kelezatan. Yang bisa memutuskan kelezatan itu tidak lain adalah kematian. Kita dianjurkan betul untuk banyak mengingat kematian karena pasti kita akan menuju ke sana. Karena al-mautu babun wa kullun nasi dakhiluhu. Mati itu pintu dan setiap orang pasti akan melalui pintu itu. Terkadang pintunya lebar, kadang pintunya sempit. Lah karenanya pada saat pintunya sempit itulah yang kita perlu antisipasi dengan banyak amal soleh. Bukan amal salah tapi amal soleh. Lima rawa Abdullah ibnu Mas'udin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li ashabihi. Karena satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah bersabda li ashabihi kepada sahabat-sahabat beliau. Apa sabdanya? Istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kalian kepada Allah dengan malu yang sesungguhnya. Malulah kalian kepada Allah dengan serius, sabda Rasulullah. Qalu, mereka mengatakan, para sahabat, inna nastahyi ya Nabi Allah walhamdulillah. Mereka mengatakan, alhamdulillah ya Rasulullah, kami sudah malu selama ini dengan Allah gitu. Dikiranya memang sederhana, padahal
Rasulullah pasti punya maksud tertentu mengenai malu kepada Allah itu, sehingga beliau mengatakan qala, beliau bersabda laisa kadzalika, bukan begitu, bukan sekedar malu yang kalian rasakan, tapi malu yang sesungguhnya itu, gitu kata Rasulullah. Lakin manis tahya minallahi haqqal haya, tetapi orang yang betul-betul malunya serius, malu betul-betul malu yang sesungguhnya kepada Allah, falyahfadir ra'sa wa ma hawa, peliharalah kepala dan apa yang ada dalam kepala, otak, apa yang ada dalam otak kita mikirin apa. Jadi pelihara kepala dan peliharalah otak, yang kita pikirin selama ini apa, katanya. Wal yahfazil batna wa ma wa'a, juga peliharalah perut, jaga perut dan apa yang ada dalam perut, apa yang dimakan, apa yang diminum, apa yang dikonsumsi setiap harinya, apakah sudah steril dari yang syubhat, terlebih lagi yang haram. Wal yadhkuril mauta wal baliyah, dan hendaklah orang banyak mengingat kematian dan kebinasaan. Kita pasti akan menuju kematian dan pasti akan menuju kehancuran itu. Ya, itulah yang dimaksudkan oleh Rasulullah dengan hadis malulah kalian dengan serius malu kepada Allah. Gitu. Waman aradal akhirata taraka zinatad dunya. Barang siapa yang betul-betul memprioritaskan kehidupan akhirat, maka dia akan meninggalkan dunia. Faman fa'ala dzalika, yang sudah bisa melakukan itu, yang bawaannya ingat mati mulu, yang bawaannya ingat akhirat dan tidak lagi mengejar dunia, itu adalah faqadistahya minallah. Jadi barang siapa yang melakukan itu, faqadistahya minallah haqqal haya, sungguh dia telah betul-betul malu kepada Allah dengan malu yang sesungguhnya. Nah inilah, jadi mereka baru faham dan kita juga baru mengerti setelah diuraikan oleh Kanjeng Rasulullah mengenai bagaimana sebaiknya kita malu kepada Allah. Para jamaah, kita lanjutkan uraian tentang apa yang mesti dilakukan terhadap orang yang mau menjelang meninggal ini. Wayam bagi, dan seyogianya ayasta'idda lil mauti, setiap orang untuk mempersiapkan, betul-betul siap menghadapi kematian. Caranya bil khuruji minal madzalimi, keluar dari madzalim, keluar dari sikap mendolimi orang, keluar dari sikap mengganggu orang. Jangan lagi membuat onar di masyarakat, jangan lagi membuat tidak nyaman lingkungan. Itu sabda Rasulullah dengan kalimat itu, ya. Atau Imam Abu Ishaq Ash-Shirazi mengatakan wayam bagi ayasta'idda lil mauti bil khuruji minal madzalimi. Selain itu wal iqla'i minal ma'asi, harus mencabut diri, harus sterilisasi, harus mulai berhenti, tobat dari berbagai jenis kemaksiatan. Ma'asi jamak dari maksiat. Ini ma'asi itu macam-macam, yang lahir, yang batin, yang kecil, yang besar. Terlebih lagi yang besar itu mesti segera dihentikan. Iqla itu artinya mencabut diri dan mengsterilisasi, berhenti dari berbuat kemaksiatan. Selain itu wal iqbali, ya, wal iqbali, dan tampil semangat untuk apa? Alat ta'ati, atas menjalankan berbagai jenis ketaatan, dengan cara rajin sholat, dengan cara
menjaga sholat berjamaah dengan cara hadir ke masjid taklim, dengan cara melakukan kebaikan, bersedekah, amar ma'ruf nahi mungkar, zikir pada Allah, memperbanyak kalimat thayyibah dan lain-lain. Ini semuanya lima rawa al-Bara ibnu Azibin atas dasar satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bara bin Azib. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam absara jama'atan yahfiruna qabrun. Rasulullah pernah suatu saat absara, melihat dengan serius. Absara itu mandeng. Mandeng itu kalau bahasa Indonesianya melihat, melototin serius. Wajahnya betul-betul serius kepada sekelompok orang yang sedang menggali kubur. Dilihat oleh Rasulullah, dan Rasulullah seperti wajah tegang serius begitu. Tetapi kemudian tiba-tiba fabaka, beliau kemudian nangis. Setelah serius melihat orang yang sedang menggali kubur, beliau tiba-tiba menangis. Sampai serius nangisnya hatta balat turo, sampai kedua pipi beliau basah, pipi beliau basah dengan air mata, berderai-derai air mata, saking seriusnya nangis itu. Jadi hatta balat turo bidumu'ihi, dengan air mata beliau melihat orang yang sedang menggali makam, beliau menangis berderai-derai air mata. Waqala, dan kemudian beliau bersabda, ikhwani, wahai saudara-saudaraku, wahai teman-temanku, wahai umatku, ya, limithli hadza fa'iddu, hanya untuk seperti ini, hanya untuk masuk ke liang lahat yang sedang digali ini. Semuanya yang sedang rame-rame, yang sedang senang-senang, yang sedang berfoya-foya, yang sedang jempalian gitu-gitu, sikap manusia di dunia ini ujungnya limithli hadza, hanya untuk menuju ke 2,5 meter ini. Nah, itulah beliau serius ketika menasihati itu. Pokoknya beliau kalau soal nasihat kematian itu sangat serius. Ini intermezzo, ini belok ke hadis lain. Rasulullah SAW pernah usai menggali atau menghadiri pemakaman salah seorang sahabat, beliau duduk di samping makam sambil mengorek-ngorek tanah makam itu dan mengatakan, ma antum illa waqad kutiba, ma antum illa waqad kutiba makanahu minal jannati aw minan nar, katanya. Demi Allah, diawali dengan wallahi, wallahi ma antum illa waqad kutiba makana. Demi Allah, tidak seorang pun di antara kalian kecuali telah Allah tetapkan tempat kembalinya. Apakah nanti menuju surga, apakah menuju neraka, sudah Allah tetapkan. Yang mendengar hadis ini, Rasulullah dengan serius menyampaikan itu, sehingga para sahabat mengatakan, afala nattakilu ya Rasulullah, bolehkah saya ngelokro, saya pasrah dengan yang telah ditakdirkan Allah? Toh sudah ditakdirkan menuju neraka dan ditakdirkan menuju surga, lalu boleh nggak kita pasrah, ngalah saja ya Rasulullah? Mendengar pertanyaan dan nadanya protes para sahabat itu, mohon izin minum dulu, bismillah. Rasulullah mendapatkan pertanyaan semacam protes, lalu beliau sabdakan, i'malu
Fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Tetaplah kalian beramal, tetaplah kalian berkarya. Karena masing-masing fakullun, setiap orang, muyassarun, akan dimudahkan lima khuliqalahu, terhadap apa yang Allah ciptakan, terhadap takdir yang Allah telah tetapkan. Itu artinya tetap berkarya, tetap beramal, semua akan dimudahkan menuju takdirnya. Kalau takdirnya menuju surga, dia akan enteng berbuat kebaikan-kebaikan. Tetapi sebaliknya, kalau dia takdirnya neraka, yang dilalahnya dia mau melakukan berbagai kemaksiatan, kemungkaran, dosa-dosa, dan cenderung melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat. Nah inilah, jadi ini menjadi penting buat kita bahwa kita tetap tidak boleh putus asa, kita tetap harus berkarya, kita tetap harus beramal, dan tentu kita ini akan masuk surga atau neraka itu sudah ditetapkan Allah. Tetapi kita tetap diwajibkan beramal, tetap diwajibkan untuk berusaha, karena semua akan menuju masing-masing pada takdirnya itu. Ya, ada orang yang rajin betul, tapi di ujungnya itu melakukan keburukan. Makanya kemudian perlu ada doa agar husnul khotimah. Tapi syarat husnul khotimah antara lain istiqomah. Makanya istiqomah hidup dalam kebaikan, maka ujungnya nanti akan husnul khotimah, penghujung atau pungkasan yang baik. Jadi ini sudah Rasulullah sabdakan atas dasar hadis dan juga tentunya informasi wahyu. Terlebih lagi yang soal serius begini, itu Rasulullah kalau bicara bukan ngawur-ngawuran. Rasulullah kalau bersabda pasti wahyu. Itulah Al-Quran mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, tiadalah Rasulullah menyampaikan sesuatu hanya atas dasar nafsu semata-mata, tetapi apapun yang beliau sampaikan itu selalu didasarkan atas wahyu. Oleh karenanya ini kita mesti percaya dengan sabda Rasulullah, dengan anjuran-anjuran keagamaan untuk selalu berbuat kebaikan dalam rangka untuk apa? Isti'dad liyaumil mi'ad atau liyaumil ma'ad. Ya, liyaumil ma'ad. Jadi kita harus bersiap menuju apa? Menuju kematian. Ini hanya sekelumit sebelum membahas soal sholat jenazah, baru diberi pengantar oleh Abu Ishaq Asy-Syirazi. Kalau mau agak panjang, kita boleh membaca Al-Majmu'-nya supaya lebih lengkap dan lebih komprehensif informasi mengenai kematian. Jadi ini hanya sebagian. Ada banyak kitab-kitab kumpulan hadis yang khusus membahas soal hadis-hadis kematian. Antara lain kitab Syarah Tadhkiratul Qurtubi, itu ditulis oleh Imam Asy'arani. Itu hadis-hadisnya khusus soal kematian, mulai dari datangnya sakit parah, kemudian sakaratul maut, kemudian menuju alam barzah dengan berbagai macam rangkaian kehidupannya. Termasuk juga kitab lain, misalnya kitab yang ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Nama kitabnya Al-Fawzul Karim Al-Fawzul Azim fi liqa'il karim. Al-Fawzul Azim fi liqa'il karim, itu keberuntungan besar dalam pertemuan kepada Allah yang Maha Mulia. Itu kitab itu khusus juga, ada ribuan hadis atau setidaknya ratusan hadis yang khusus bicara soal rangkaian kehidupan setelah meninggal, dan itu penting. Yang lebih menarik lagi, kitab Ar-Ruh dikutip atau ditulis oleh seorang ulama populer namanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah punya kitab Ar-Ruh. Imam Ghazali juga punya bab khusus dalam kitab Ihya Ulumuddin yang bicara soal kematian pada jilid 4-nya.
Itu penting untuk kita telaah dan kita baca. Mari kita lanjutkan. Ini masih pada persiapan menghadapi kematian, orangnya masih hidup. Apa yang kita perlu ketahui? Tadi untuk tobat, ya, untuk bersiap menjalani ketaatan dan menjauhi kemungkaran. Faslun ayyi hadza faslun, ini fasal pertama dalam soal kitabul janaiz. Kalau tadi pengantar di atas itu. Waman, dan setiap orang marido yang sakit orang itu ustuhibbalahu ayas biro, dianjurkan, disunnahkan untuk tetap bersabar. Nah, ini jadi orang yang sakit yang paling baik sabar. Yang enak ngomong sabar ya orang yang nggak sakit. Orang yang sakit kadang-kadang kalau emang dia nggak ngerti itu sabar, lu nggak ngerasain sih, gitu. Disuruh sabar malah jawab begitu, sabar lu nggak ngerasain. Padahal memang begitu. Orang sakit itu yang paling pas ya sabar. Tapi sabar bukan berarti pasrah lalu tidak berikhtiar, tetap berusaha untuk mencari obat, gitu. Jadi tadi waman marido ustuhibbalahu ayyasbiro, orang yang sakit disunahkan untuk bersabar. Ini hadisnya 5 rawa atau 5 ruwiyah, karena satu hadis yang diriwayatkan annam ro'atan ja'at ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang wanita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqalat, lalu orang itu, seorang wanita tadi mengatakan, ya Rasulullah ud'ullaha ayyashfiyani, mohon engkau berkenan mendoakan saya ya Allah, kepada Allah, semoga Allah memberikan kesembuhan terhadap penyakit yang saya alami ini. Seorang wanita begitu memohon pada Rasulullah agar beliau berdoa pada Allah, mudah-mudahan penyakit yang saya derita ini sembuh, kata seorang wanita. Faqala, Rasulullah diminta untuk mendoakan ini, kemudian beliau bersabda, in syi'ti da'autullaha fasyafaki wa in syi'ti fasbiri wala hisaba alaiki. Ini sabda Rasulullah, ini perlu kita pahami. Kamu minta saya mendoakan pada Allah supaya kamu sembuh, ya. Tapi kalau kamu ingin, saya akan berdoa pada Allah dan insya Allah kamu sembuh. Tetapi juga kalau kamu ingin, wahai ibu, wahai seorang ibu, fasbiri, sabarlah, wala hisaba alaiki, dan kamu nanti di akhirat tidak akan dihisab akibat sabar dalam menahan penyakit yang sedang Anda derita. Faqalat asbiru, wah kalau begitu, dia wanita itu ngomong, oh kalau begitu saya sabar saja, saya memilih sabar gitu, bukan sembuh. Wala hisaba alayya, toh juga pahalanya, ganjarannya, balasannya saya nggak akan dihisab oleh Allah di akhirat. Saya mau sabar. Awalnya begitu, ya, tergiur dengan sabda Rasulullah itu, lalu dia, oh kalau gitu saya sabar, toh juga saya akan dijamin tidak akan dihisab oleh Allah, langsung masuk surga kan. Kepingin sekali itu wanita itu, dia ngomong saya mau sabar, itu awalnya. Tetapi ternyata dalam riwayat lain itu ya dia akhirnya nggak sabar juga, tetap minta didoakan, gitu. Karena alasannya dia ini penyakitnya penyakit yang
memang mengganggu dan kadang-kadang membuat dia tidak mengontrol dirinya. Karena apa? Epilepsi. Silakan buka dalam kitab Riyadhus Shalihin soal bab sabar, ada hadis ini kelengkapannya. Dia punya penyakit ayan, lalu ini hadisnya, lalu akhirnya dia nggak sabar juga, didoakan oleh Rasulullah dan sembuh gitu. Tapi awalnya dia mau bersabar katanya gitu. Karena kenapa dia minta didoakan biar sembuh? Karena setiap kali kumat ayannya suka nggak bisa mengontrol diri, bahkan terkadang tersingkap auratnya. Nah itulah kemudian seorang wanita tadi minta didoakan Rasulullah dan akhirnya didoakan sembuh. Itu kelanjutan hadis ini, bukan di sini. Jadi dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang bab sabar itu ada hadis tentang itu. Nah kalau di sini cukup di situ, cukup kalimat asbiru wala hisaba aliyah. Saya mau bersabar, toh juga nanti hadiahnya saya tidak akan dihisab oleh Allah. Ini beliau mengatakan begitu, wanita ini begitu. Para jamaah, kita masih lanjutkan terkait dengan sikap yang baik ketika kita sakit gitu. Bismillah. Awalnya sanggup sabar, tapi berikutnya tampaknya berat untuk menjalankan kesabaran itu. Nah ini disampaikan wa yustahabbu, dan disunahkan ayyatadawa, untuk berobat. Jadi kalau sakit berobat, jangan diem-diem nunggu mati, jangan. Itu nanti malah bisa salah kalau tidak berobat gitu. Ikhtiar sabar itu ikhtiar. Nah, disunahkan kalau sakit berobat. Lima rawa Abu Darda anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha azza wa jalla anzala da'a wad dawa wa ja'ala likulli da'in dawaun wa ja'ala likulli da'in dawaan fatadawau wala tatadawau bil haram gitu. Jadi silahkan Anda berobat kalau sakit, kata Rasulullah. Karena sesungguhnya Allah menurunkan penyakit juga menurunkan obatnya. Tidak ada Allah menurunkan penyakit kecuali ada obatnya. Wa ja'ala likulli da'in dawaan, dan Allah menjadikan bagi setiap penyakit ada obatnya. Itu nanti kalau hadis lain mengatakan kecuali dua yang nggak bisa diobati, satu tua, yang kedua mati. Nggak ada obat mati dan nggak ada obat tua. Bisa aja di permak-permak ada anti aging macam-macam itu, tapi saatnya kulit ngelinding, yang ngelinding saja, ya tidak akan ada yang bisa membuat kulit semulus apel lagi, ya pasti akan berkerut. Itu nggak bisa dibohongin gitu. Jadi ini sabda Rasulullah antara lain itu, dan ini yang sabda Rasulullah yang tidak di sini dalam apalan saya itu ada dalam, dan menguntungkan hadis itu. Jadi semua penyakit ada obatnya kecuali tua dan mati. Dan obat yang paling bagus adalah habbatus sauda lah. Rasulullah menyebutkan habbatus sauda, akhirnya di toko herbal hadis itu besar-besarin, ya, di bungkus-bungkus obatnya, di brosur-brosurnya itu, toko-toko herbal itu ya, yang itu Rasulullah membuat hadis atau menyampaikan hadis yang kemudian menjadi iklan gratis bagi orang yang usaha obat, apa namanya itu, toko herbal ini. Ya, jadi memang begitu. Ini tadi hadis anjuran untuk berobat untuk kita pahami dengan baik. Dan ini disambung dengan kalimat jangan sekali-kali kalian berobat dengan barang haram gitu. Nah, nanti minggu depan kita lanjutkan soal berobat dengan soal isi kelanjutannya, tapi sedikit mengenai berobat dengan barang haram ini silahkan dicek di dalam Asbabun Nuzul ayat 45 surat Al-Maidah yang disebut dengan kaum Quraniyin.
ada sekelompok orang Islam di zaman Rasulullah SAW yang katanya sudah masuk Islam, lalu datang ke Madinah, awalnya dari kota lain gitu ya, datang ke Madinah, katanya sudah Islam, sekitar 5 atau sampai 7 orang ini datang, dan di Madinah mereka semua terkena flu, terkena demam berat, dan akhirnya ada ide buat mereka itu untuk menemui Kanjeng Rasulullah untuk minta obat, ya, obat flu itu, obat flu. Akhirnya betul-betul datang kepada Rasulullah, dan Rasulullah mengatakan, oh, obatnya ada di lembah sebelah sana, itu ada harta kaum muslimin berupa rampasan perang, ada unta, ada kambing yang kebetulan untanya sedang banyak yang punya air susu bagus. Anda silakan minum itu susu unta, tapi jangan buru-buru diminum sebelum dicampuri dengan kencingnya. Nah itu, jadi kaum Uraniyin ini ada 7 orang yang dianjurkan, diperintahkan oleh Rasulullah untuk apa? Untuk minum susu dan air kencing unta dalam rangka mengobati flu atau demam yang dialaminya. Betul apa yang diperintahkan Rasulullah, mereka jalankan. Nah, begitu mereka mulai minum susu dicampur kencingnya, diminum. Nah, ini dari sini nanti banyak kajian hukum. Yang pertama menyebut, oh kalau gitu berobat dengan kencing nggak apa-apa, karena berobat gitu. Lupa dengan hadis yang ini. Kalau ini kan wala tatadawau bil haram, jangan berobat dengan yang haram gitu. Kesimpulan yang pertama tadi, oh kalau gitu nggak apa-apa dengan najis, benda-benda najis. Tapi yang kedua bilang begini, oh itu bukan nggak apa-apa, maksudnya kencing unta itu nggak najis katanya. Jadi diskusi ulama itu terkait dengan hadis ini beragam. Karena nggak najis, maka Nabi memerintahkan untuk diminum bersama dengan susunya gitu. Yang lain lagi, oh bukan hanya itu, kalau begitu setiap binatang yang makanannya persis dengan unta itu juga nggak najis. Nah ini hadis satu beragam sekali pendapat para ulama terkait itu. Nah ini tetap akan saya lanjutkan cerita yang ini. Akhirnya sembuh betul begitu minum kencing dan susu unta. Setelah sembuh, berubah niat. Yang tadinya pada lemes, pada beretek, pada demam, ngelihat badannya udah sehat, lalu di tempat di lembah itu banyak sekali harta kaum muslimin, unta-unta yang banyak, kambingnya juga ribuan, sementara yang menjaganya itu hanya 3 atau 4 orang, itu pun anak-anak kecil, anak-anak yang ABG gitu, ada yang tidur gitu. Itu 7 orang itu punya niat lain. Niat lainnya apa? Oh kalau gini ini kita rampas saja ini unta-unta ini dan kambing-kambing yang banyak, dengan cara ini anak-anak yang jaga kita habisin. Nah itulah kejahatan itu, atau niat berbuat jahat itu spontan ketika dia sudah sembuh, padahal tadinya dapat obat dari Nabi. Lah akhirnya apa? Akhirnya betul niat seperti itu disetujui sama yang lain, bertujuh sepakat untuk menghabisi 4 orang penjaga harta kaum muslimin ini, yang akhirnya setelah dihabisi ada yang dicongkel matanya, ada yang diputus tangan dan kakinya, sampai ada yang masih hidup tapi dijemur di situ dan seterusnya. Akhirnya itu kambing ribuan dan unta ratusan dibawa, dirampas oleh kaum Uraniyin ini, yang jumlahnya berapa tadi? 7 orang. Dan pada saat itu Allah menurunkan ayat memberitahu Nabi, wahai Nabi, itu orang-orang yang tadi kurang ajar itu malah membuat kekacauan itu dirampas tuh harta kaum muslimin. Akhirnya Rasulullah menurunkan pasukan
dan melaksanakan perintah Allah yang ada dalam surat Al-Maidah ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf dzalika khizyun fil hayatid dunya wa fil akhirah. Itu ayat itu menyebutkan sesungguhnya balasan orang-orang yang menyerang Allah dan Rasulnya, mereka itu harusnya ayyuqattalu, hukum mati, ayyusallabu atau disalib, tuqatta'a aydihim wa arjuluhum atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilang, ya, tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf, ya, au yunfau minal ardi, itu ada au yunfau minal ardi atau diusir dari muka bumi, diasingkan atau dipenjara. Nah itulah, itu dzalika khizyun fil hayatid dunya wa fil akhirati walahum adzabun alim. Jadi itu adalah hukuman yang menghinakan di dunia, dan kelak di akhirat oleh Allah akan diberikan hukuman yang dahsyat lagi. Ini cerita mengenai kaum Uraniyin yang juga kaitannya dengan berubat tadi. Lah sekarang ini belum lama ada orang-orang pergi umroh pakai difoto, diviral-viralkan minum air kencing unta. Katanya niru sabda Nabi, dia malah salah paham itu. Iya, zaman dulu Nabi memang belum ada apotek, belum ada dokter, masih pakai kencing unta. Lah hari gini pakai kencing unta coba. Nah ini berarti tidak pakai logika, ya. Jadi ada orang-orang yang seperti itu. Tapi kalau yakin ya tetap aja sembuh. Kalau yakin lah, masalahnya hari gini obat sudah banyak, dokter ahli juga sudah banyak, apotek sudah menyediakan berbagai macam obat, masih juga ada orang yang minum air kencing unta, ya, dalam rangka mengobati flu itu, ya. Nah, silakan saja kalau memang mau dijalankan, ada hadisnya. Silakan cek dalam Asbabun Nuzul ayat 45 surat ayat 45, innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ayyuqattalu ayyusallabu ayyunfau minal ardi, itu 45, ya. Itu informasi tambahan di luar dari kitab ini, ya. Kalau kitab ini tadi masih terus menganjurkan untuk mempersiapkan ketika sudah akan datang meninggal, sakit keras, harus mendoakan dengan doa-doa tertentu yang nanti insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Saya berikan kesempatan pada para jamaah, kali-kali ada yang mau bertanya, ya, soal informasi awal dalam hal kitab janaiz. Yang jelas tadi anjurannya tetap berobat kalau sakit dan tetap berusaha untuk sembuh. Tetapi memang kalau sudah ada tanda-tanda sakit, selain berusaha juga sabar. Dan memang ini anjuran agama. Memang kadang-kadang sabar itu mudah diucap, tetapi teramat sulit dijalankan. Tetapi kesabaran itulah yang membuat Rasulullah terkagum-kagum bagi orang mukmin yang selalu bersabar ketika mendapat musibah dan selalu bersyukur ketika memperoleh anugerah. Seperti itu. Kalau ada silahkan. Ini masih ada beberapa menit. Kalau tidak nanti kita lanjutkan pada bagian berikutnya. Bismillah. Ya, kelanjutan dari hadis ini atau kelanjutan dari uraian kitab ini dalam rangka untuk masuk pada bab sholat jenazah adalah masuk dalam soal tajhizul janazah atau mengurus jenazah. Itu ada kalimat wa yukrohu ayyatamannal mauta. Makruh hukumnya orang mengharap-harap mati, apalagi berniat untuk
memutuskan mati. Apa bahasa yang terakhir itu oleh Polri dimasukkan tuh, mati atas kehendaknya, seperti itu. Ada istilah ingin mati atas kehendak sendiri, ya itu bahasa halusnya bunuh diri, ya, yang kemudian informasi itu sayup-sayup lagi tidak terdengar gitu ya. Ada seorang diplomat yang meninggal misterius dengan cara dilakban beberapa saat yang lalu, tapi disimpulkan mati atas kehendak sendiri, itu aneh juga ya. Jadi ini mengharap mati aja tidak boleh, apalagi memutuskan dirinya mati, itu jelas dilarang. Jadi ini ada hadis Rasulullah, ruwiya atau lima rawa Anasun anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yatamannayannal mauta la yatamannayanna hadukumul mauta lidayyiqin nazala bihi fa in kana la budda mutamanniyan falyakul. Nah, jadi ini hadis ini dalam redaksi yang lain, la yatamannayanna hadukumul mauta ala durrin asobah. Jangan salah seorang kalian mengharap-harap mati atas penyakit yang sedang diderita. Jadi kalau sedang sakit tidak boleh berdoa, ya Allah matikan saya. Lebih baik mati ya, apalagi matinya dengan di tangan di pedangmu itu ya. Ada lagu ya, lebih baik aku mati di tanganmu gitu ya, daripada aku mati bunuh diri. Kan ada lagu begitu tuh. Sayangnya dia nggak ngaji, dia sampai menciptakan lagu itu ya. Padahal mengharap mati aja nggak boleh, apalagi sampai bunuh diri. Jadi ini jangan kalian mengharap-harap kematian atas musibah atau atas sakit penyakit yang sedang diderita. Tetapi kalau memang mau terpaksa doa yang seperti itu, ucapkan saja Allahumma ahyini maka natil hayatu khairali wa tawaffani idza kanatil wafatu khairali. Ya Allah, ya Tuhan kami, hidupkan kami, berikan kami tetap hidup walaupun penderitaan yang sangat besar ini. Jika memang kehidupan itu yang terbaik bagi kami, tetapi ya Allah, wafatkan kami jika sekiranya wafat itu memang jalan yang paling baik buat kami. Jadi ini apa berarti? Minta yang terbaik gitu. Jadi minta yang terbaik. Jangan langsung memutuskan lebih baik mati. Belum tentu. Belum tentu. Karena mati tidak akhir dari segala cerita. Mati itu dari awal dari kehidupan berikutnya, sampai Imam Ali menyampaikan dalam qaul yang terkenal bahwa an-nasu niyamun wa idza matu intabahu. Manusia ini, kita semuanya ini adalah tertidur pules. Selama hidup ini tertidur pules. Saya hidup ini sudah 52 tahun, jadi sudah pules selama 52 tahun. Yang sudah 70 ya 70 tahun itu pules. Yang 53 ya 53 tahun itulah pules. Wa idza matu, ketika mereka mati, ketika mereka meninggal, intabahu, baru sadar. Ternyata betul apa yang difirmankan Allah, pasti akan datang kematian itu, datang malaikat Azrail, datang sakaratul maut, adanya alam barzakh, adanya malaikat mungkar nakir, adanya azab kubur dan lain-lain. Itu disebutkan oleh Imam Ali, an-nasu niyamun wa idza matu intabahu. Mereka semuanya tidur, dan ketika sudah meninggal baru sadar. Lah, mudah-mudahan kita juga sudah mulai sadar, jangan menunggu meninggal. Karenanya ini kitab ini penting untuk kita kaji. Memang gilirannya sudah begitu. Ketika kemarin sudah ngomongin sholat istisqa, kita masuk dalam sholat janazah. Besok insya Allah minggu depan kita lanjutkan
uraian-uraian yang masih pada halaman yang sama. Mari kita tutup dengan bacaan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.